Seperti yang semua penonton tahu, bahwa tidak banyak musuh dalam serial tokusatsu yang sukses menyelesaikan misi mereka, karena memang selalu nyaris gagal di setiap episode, movie, dan beberapa media lain. Namun itu seperti sebuah kewajaran, sebab tidak nyaman di mata penonton apabila pahlawan favorit kita kalah dalam pertempurannya. Akan tetapi, semua itu nampaknya masuk akal, sebab kebanyakan dari beberapa musuh di serial tokusatsu kerap melakukan hal bodoh yang tentu saja bisa membuat semua rencananya menjadi gagal total. Mau tahu apa saja? Mari kita ulas 7 hal terbodoh yang sering dilakukan musuh di tokusatsu versi Tokuvex Indonesia. Memberikan waktu lawannya untuk berubah. Ini mungkin hal yang terlampau sering terjadi baik di Super Sentai, Kamen Rider, dan berbagai serial tokusatsu manapun. Penonton pun mungkin hafal dengan situasi tersebut. Bahkan kita pun pernah mengulasnya di 7 logika konyol tokusatsu. Di Super Sentai, hal itu selalu ditunjukkan lewat roll call atau henshin sequence yang tentunya memakan waktu relatif lama, tergantung dari jumlah hero yang beraksi pada saat itu. Kadang tokusatsu hero yang tengah beraksi melakukan hal lain seperti pidato panjang lebar yang isinya berkaitan dengan visi misi mereka untuk melindungi umat manusia. Dan kocaknya, para musuh mereka terkesan memberikan waktu kepada para hero untuk menyelesaikan apa yang tengah mereka lakukan, alih-alih melakukan penyerangan terlebih dahulu selagi mempunyai kesempatan. Mungkin itulah yang sering membuat penonton gregetan, sebab musuh-musuh ini terlalu sering memberikan kesempatan bagi para hero sampai perintah penyerangan diserukan sendiri oleh mereka. Ya, kenapa nggak dari tadi sih? Kalau menyerang lebih awal, barangkali kesempatan menang akan lebih terbuka untuk mereka. Membuat monsternya raksasa di akhir pertempuran. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita singgung sedikit di logika konyol Super Sentai, di mana sering sekali diterapkan pada berbagai episode, bahkan dari season awal sekalipun. Kita pun tentu saja sangat familiar dengan hal tersebut. Situasi yang kerap terjadi seperti ini. Sentai hero akan bertarung dengan monster mingguan pada adegan action, baik di awal durasi ataupun bagian klimaksnya. Dan mereka akan bertarung dalam ukuran manusia normal. Tidak peduli seberapa kuatnya para monster yang diturunkan. Tentu saja, para Sentai hero akan tetap menang. Dan tahu kenapa? Karena monsternya bertarung dalam ukuran normal tersebut. Padahal, mereka punya kekuatan ataupun teknologi untuk mengubah dirinya menjadi besar. Jika saja para musuh sejak awal sudah membuat monsternya menjadi raksasa, barangkali lebih memungkinkan mereka untuk menang di awal-awal. Namun yang ada, mereka justru membuat monsternya menjadi raksasa hanya di 5 menit terakhir setelah Sentai hero melakukan finishing move atau semacamnya. Memberitahukan rencana jahatnya sendiri. Ingat, jika kita punya sebuah rencana hebat, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, terutama jika itu adalah pesaingmu. Karena kebanyakan yang terjadi, rencana tersebut pasti gagal atau nyaris tidak terlaksana sama sekali. Itulah hal berikutnya yang sering sekali dilakukan oleh para monster mingguan, bahkan juga petinggi yang sangat penting dalam kelompok musuh mereka. Apapun rencana yang mereka susun, tidak peduli seberapa canggih dan hebatnya master plan tersebut, selalu saja ada pihak idiot yang membeberkan hal tersebut. Misalnya, "Hei, aku telah menanamkan racun pada kawanmu. Jika kamu mau menyembuhkannya, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu." Dan tentunya masih banyak lagi contoh lainnya. Namun, jika ada anggota musuh mereka yang berkhianat dan membeberkan rencana tersebut, itu mungkin lain persoalannya. Karena yang dimaksud di sini adalah anggota musuh yang melaksanakan tugasnya dengan benar, hanya saja dengan bodohnya menceritakan semua yang telah ia rencanakan. Tentu saja, bagian ini adalah part yang dimaksudkan untuk mengisi ruang dialog agar pas dengan durasi yang ada, atau sebagai kiat untuk memberikan eksposisi yang mudah dipahami oleh anak-anak. Walaupun ada di antara para hero yang mengetahui rencana jahat musuhnya dengan sendirinya, namun itu masih cukup jarang terjadi. Terlalu banyak bicara sebelum membunuh pahlawannya. Nah, ini lagi yang sering terjadi, tidak hanya di tokusatsu, bahkan juga anime dan berbagai film-film Hollywood. Situasi yang sering terjadi seperti ini contohnya. Ada seorang musuh yang berhasil melumpuhkan para hero sehingga tersungkur jatuh. Dan sembari mempersiapkan serangan terakhir, ia justru mengatakan kalimat-kalimat tertentu. Bisa berupa dendam masa lalu atau rencana jahat seperti yang ada di segmen sebelumnya tadi. Alih-alih segera menghancurkan lawannya,
Mereka justru bercerita panjang lebar tentang sesuatu yang mereka inginkan, dengan berjalan lambat ke arah lawannya. Dan tentu saja, di momen-momen semacam itu, para hero sudah melakukan hal untuk memperlambat musuhnya tersebut. Misalnya, melakukan tembakan atau menukar senjata sesuai situasi yang ada. Tentu saja, hal itu adalah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para musuh. Karena sekali lagi, seakan-akan memberikan kesempatan bagi pahlawannya untuk mengalahkan dirinya. Kalau saja mereka buru-buru menyelesaikan serangan terakhirnya, mungkin saja para musuh ini bisa memenangkan pertarungan tersebut. Itulah poinnya, kalau mau sukses, jangan buang-buang waktu. Menurunkan pasukan yang sudah pasti lemah. Dalam berbagai tokusatsu seperti Sentai Series, Kamen Rider, atau Metal Hero dan lain sebagainya, biasanya ada pasukan-pasukan monster yang diturunkan untuk mengawali serangan-serangan khusus. Tentu saja, pasukan yang dimaksud memiliki wujud yang sangat unik dan berbeda-beda pada tiap series, sehingga memberikan ciri yang identik pada serialnya masing-masing. Tapi sadar atau tidak, berapa banyak pun jumlah yang musuhnya turunkan, tetap saja mereka tidak pernah bisa memenangkan pertempuran. Terutama jika lawannya adalah hero kesayangan kita. Seakan pasukan yang dimaksud memang dipersepsikan selemah mungkin, sehingga sangat mudah untuk dikalahkan. Dan mereka melakukan hal tersebut berulang-ulang. Ingat dengan salah satu logika konyol yang ada di tokusatsu yang pernah kita ulas beberapa waktu sebelumnya, di mana pasukan musuh ini kerap menyerang satu persatu kepada para hero-nya, alih-alih main keroyokan secara brutal agar lebih mudah memenangkan pertempuran. Ya, memang jika pertarungan dilogikakan semacam itu, tentu saja tidak akan terlihat bagus di kamera. Atau mungkin terlalu sadis untuk acara anak-anak. Tapi pernahkah ada pasukan musuh yang relatif kuat di tokusatsu? Tentu saja ada, namun tidak terlalu sering. Akan tetapi, kiat menurunkan pasukan yang tidak kompeten semacam itu memang menjauhkan mereka dari kemenangan. Tidak kooperatif antar sesama musuh. Tidak hanya para pasukan yang tidak beres kerjanya, bahkan dari atasannya sekalipun memang tidak seberapa hebat seperti yang kita kira. Seringkali dalam movie atau episode kolaborasi, kita akan melihat adanya kelompok musuh dalam season saat ini dan juga musuh dari series prequelnya. Dan kebanyakan mereka selalu memiliki sifat dan rencana yang tidak selalu sejalan. Namun, mereka tetap mencoba untuk menyatukan hal tersebut. Akan tetapi tetap saja, karena musuh dalam tokusatsu atau film-film di media lain selalu dipersepsikan dengan sifat licik dan juga serakah. Sehingga, kadang ada saja yang membuat mereka tidak kompak, bahkan saling berkhianat sebelum misi mereka terselesaikan. Itulah sisi bodoh dari penjahat-penjahat ini, yakni tidak kooperatif. Karena jika ingin berhasil, tentu saja kita butuh kerjasama yang baik. Namun tidak dengan mereka. Dan bila memang sejak awal mereka tidak pernah sepakat satu sama lain, kenapa memaksakan diri untuk bekerja sama? Mengulang rencana yang sama terus-menerus. Dan yang terakhir adalah recap dari semua hal pada segmen sebelumnya tadi. Bagaimana jika 6 kesalahan barusan disatukan dalam segmen ini? Ya, para musuh di tokusatsu dari episode pertama hingga episode akhir memang sering melakukan rencana yang sama. Ya memang, kita pun tahu pada tiap episode rencana mereka terkesan berbeda-beda. Misalnya, menurunkan musuh dengan kekuatan yang bermacam-macam, sesuai situasi yang terjadi atau diinginkan. Tapi tahu kan kesalahan yang dilakukan? Yakni menurunkan monster yang memberikan waktu pahlawan untuk berubah. Monster yang diubah menjadi raksasa di akhir-akhir. Monster yang membeberkan rencana jahat mereka. Monster yang terlalu banyak bicara. Monster yang mengandalkan pasukan lemah dan juga kurang kooperatif satu sama lain. Memang, ini semacam pesan moral kepada anak-anak bahwa orang jahat sudah pasti akan kalah dan gagal. Akan tetapi, melakukan hal yang sama secara terus-menerus tentu tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.